Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ibu-ibu sekalian, nah, ini sekarang saatnya kita mempraktekkan jihad ya. Ini jihad untuk berpanas-panas karena Allah ya. Dan insyaallah na'udzubillah neraka jahanam lebih panas daripada apa yang kita rasakan ini. Tapi insyaallah keringat yang kita punya ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini sedang mencari ilmunya Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-19 ya. Wa an Abi Absin Abdurrahman ibn Jabrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berdebu dua kaki seorang manusia yang dia sedang berjihad fi sabilillah, maka orang itu akan disentuh oleh jilatan api neraka. Rawahul Bukhari. Ini bukti bahwa jihad itu, dan orang kalau jihad biasanya nanti kakinya berdebu karena dia banyak lari, atau di atas kendaraannya kudanya pun juga mengeluarkan bergerak kakinya sehingga kemudian debu juga berterbangan. Nah, bukti debu yang nempel di dua kaki seorang yang sedang jihad fisabilillah, maka mustahil kata Nabi orang itu akan disentuh oleh jilatan api neraka. Nah, dalam konteks kita ibu, konteks kehidupan kita sehari-hari, ini juga kita yang sedang jihad, para suami yang sedang jihad fisabilillah ya, ini kan suami juga jihad bu ya, mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berbagi dengan ibu semua ya. Ada yang kemudian jihadnya di atas mobil, ada yang jihadnya di atas motor ya. Ubarnya apa ibu? Ubarnya yaitu ubarnya asap knalpotnya itu ibu ya. Ya, itu kemudian luar biasa. Tolong ini hargai ibu ya, dihargai jerih payah suami yang sedang jihad fisabilillah, semangati dia. Insyaallah walaupun bau-bau knalpot, bau-bau asap ya, bau solar, bau bensin dan bau-bau yang lain ibu ya. Nah, pulang jam 4 sore, jam 5 sore, hargai dia. Ini juga bagian dari jihad fisabilillah. Dalam konteks kita saat ini seperti itu. Walaupun bab yang kita bahas adalah bab jihad yang sebenarnya. Jadi kalau orang jihad fisabilillah turun ke lapangan, kakinya berdebu ya, kakinya penuh dengan debu karena jihad fisabilillah, maka mustahil orang itu akan disentuh oleh jilatan api neraka. Dari sini jelas sekali betapa tidak ada pekerjaan yang paling mulia, paling terhormat di mata Allah daripada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam kitab ini al-bisyarah lil mujahid bin najati minan nar, kabar gembira bagi orang yang berjuang untuk kemudian diselamatkan dari api neraka. Wa in amma sabilillah, walaupun di sini pada hadis ini Nabi tidak mengatakan sabilillah, ada kata-kata harus qital ya, diumumkan oleh Nabi. Fahumila ala kulli ta'atin falahul busyra bidzalik, setiap amal-amal ketaatan yang saya katakan tadi, pekerjaan suami di luar, ibu juga berangkat segala macam mencari rezekinya Allah, berjuang di jalan Allah, atau seperti ini juga dari rumah sampai ke sini, ada yang di tempatnya sangat jauh. Insyaallah saya juga dari Perak dapat juga ini bu ya, karena penuh dengan debu, dengan apa segala macam. Ini semuanya juga dikatakan oleh Nabi mustahil fatamassahun nar, orang itu akan disentuh oleh jilatan api neraka.
Baik, hadis yang ke-20. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sabda Rasulullah, la yalijal jamal, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Lalu ibu, menangis karena takut kepada Allah ya, bukan menangis karena nonton sinetron ya. Iya Bu, betul itu. Sekarang ini banyak ibu-ibu menangis tuh, sampai hafal jamnya. Itu kalau terlambat pengajian santai Bu, tapi kalau terlambat nonton sinetron itu, waduh, gelisah bahkan marah-marah itu Bu ya. Saya punya kisah yang bukan kisah, ini cerita betulan nih Bu. Sampai pembantunya itu dipukul ya, karena disuruh sama majikannya untuk dibangunkan, lupa nggak membangunkan. Dia sibuk pekerjaan dapurnya itu dibentak-bentak, habis keluar omongan-omongan kotor sampai kemudian dikeluarkan gara-gara sinetron. Ini nggak benar ini ya. Apalagi nonton sinetron terus nangis Bu, nangis ya, karena terbawa ya, terutama sinetron dari India itu Bu ya. India itu ibu sekalian, itu pusatnya agama Majusi. Halo, India itu pusatnya agama Majusi. Majusi ini Bu nomor 2 kejahatannya setelah Yahudi. Ya, mohon maaf ini. Dan kita tonton itu. Ya, sampai hafal nama-namanya itu Bu. Nah ibu sekalian, hati-hati. Nah kita pingin nangisnya kita karena Allah, bukan juga nangis karena pekerjaan suami yang pas-pasan. Ya kalau nangisnya kepada Allah tidak jadi masalah, tapi nangis kemudian curhat pada orang, ini yang kita takuti Bu. Suamiku, waduh, lalu kebaikan yang bertahun-tahun tuh hilang. Ya 1 tahun pas paceklik itu hilang yang puluhan tahun Bu. Anak sudah SMA, sudah perguruan tinggi, baru macet 1 bulan, itu sak kampung tahu itu Bu. Dan nangis kemana-mana itu. Ini nggak benar, ini kurang bersyukur ya, kurang bersyukur kepada abinya anak-anak ya. Dia sudah capek dan bertahun-tahun tidak pernah nuntut juga sama ibu, tidak pernah kemudian mengingat-ingat masa kebaikan, tidak juga gitu. Tapi mohon maaf, dan ini bahasa Rasul bukan bahasa saya Bu, kalau salah saya salahkan Rasulullah. Ini kalau kata Nabi, kalau suami tidak ada ibu, kalau ada memang mental perempuan suami yang kayak gitu Bu. Ya, dia bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun, sudah pernikahan perak. Ya, bahkan pernikahan emas. Waduh, nggak tahu di atas emasnya apa ibu. 50 tahun. Terus ada salah, tidak pernah suami mengingat, aku ini kurang apa? Tidak ada. Tidak ada itu. Aib bagi laki-laki ngomong seperti itu. Tapi kalau perempuan, apa kata Rasulullah? Demi Allah, ini bahasa Nabi Bu. Saya pernah menyampaikan di bab antara bagaimana komunikasi suami istri. Demi Allah kata Rasulullah, suami ini kalau berbuat baik dari awal pernikahannya puluhan tahun, kemudian pernah berbuat salah 1 kali, itu lupa semua kebaikannya, yang ingat cuma kesalahannya. Halo Ibu? Halo? Disadari enggak ini? Ya sudah kalau gitu. Kalau saya salah berarti Ibu menyalahkan Rasulullah. Dan ternyata betul itu. Ingat tuh Bu, jadi kesalahan-kesalahan tuh yang dulu, yang kita udah lupa dia ingat tuh Bu. Kesalahan suami itu. Kalau laki-laki tidak ada tuh Bu, mengingat begini, hilang sudah. Ya. Nah kalau ada laki-laki kayak gitu, itu mentalnya perempuan, laki-laki itu Bu. Ya, itu biasanya anak mami yang kayak gitu Bu, karena biasa suka kayak gitu. Nah ibu-ibu sekalian, hati-hati. Biasakan kita menangis karena apa? Karena takut kepada Allah. Saya tidak maksimal ya Allah mendidik anak. Ibu nangis, boleh itu. Tapi nangisnya kepada Allah.
saya tidak maksimal ya Allah merawat suami saya gitu. Apalagi suami ibu kemudian sakit-sakitan. Oh ini peluang surga Bu. Waduh Ustaz kok yang bicara baik-baik terus ini. Loh, betul Ibu, ada suami, coba Ibu hitung-hitung saja itu ya, antara kebaikan yang sudah dia berikan dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ini Bu ya. Makanya Ibu juga punya kewajiban untuk merawat suami, masalah pola makannya juga. Ya, jangan sampai nanti umur masuk 50 tahun stroke, 55 tahun stroke, 60 tahun stroke. Ibu punya andil loh di sini. Halo? Punya andil dari pola makan dia. Termasuk juga cara komunikasi kita juga. Mohon maaf Bu ya, saya ini ke depan di luar dibentur sama orang, difitnah sama orang, macam biasalah Ustadz ya. Saya bisa tegar, tapi kalau kemudian saya bergesekan dengan ibunya anak-anak, ini puyeng sini Bu. Loh betul Ibu, saya tidak mengada-ngada, semua laki-laki kayak gitu Bu. Karena sunatullahnya begitu memang. Allah ketika ingin menciptakan sebuah pasangan yang karena Allah, itu nanti ada sama-sama tidak enak itu Bu. Kalau ibu punya perasaan kayak gitu dengan suami dan kemudian kepikiran, bersyukurlah satu sisi ya. Tapi kalau kemudian enteng, sengaja halal tagalak gitu pergi. Loh, ada yang kayak gitu Bu. Ada yang kayak gitu. Nah ibu sekalian, maksud saya tolong ini juga tangisan kita pingin menangis. Nangis boleh, tapi nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian diceritakan, termasuk juga nangis di depan ustaz. Saya paling nggak bisa Bu, paling sumpek ngelihat ibu-ibu datang ke rumah minta ketemu saya terus nangis. Saya mohon maaf saya agak kasar dikit Bu. Loh emang saya bisa menyelesaikan masalah? Tidak bisa, saya juga punya problem juga kok. Cuma dia tidak tahu saja saya bisa ngemas dengan baik gitu. Sama, bahkan nambah masalah dengan kita itu bab-bab seperti ini. Ayo tangisi Allah, nangis pada Allah. Takuti, karena saya yang salah ya Allah. Biasanya orang Allah ketika kasih problem itu Ibu, tolong introspeksi diri. Pasti ada hak-hak Allah yang tidak kita penuhi. Ibu lihat saja. Ketika ada masalah dengan istri, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak pula. Coba lihat, pasti kita ada dosa yang kita perbuat. Pasti itu. Supaya kita kembali kepada Allah. Karena nanti yang menyelesaikan masalah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan masuk ke neraka kata Nabi, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut merasa tidak maksimal merawat suami. Ya, menjalankan kewajiban saya terhadap suami. Begitupun sebaliknya. Kalau seorang laki-laki tidak maksimal merawat istrinya atau mendidik istrinya, terus nangis kepada Allah, menangisi anak karena dia tidak maksimal mendidik anak. Ini kan bagus Bu ya. Hatta juga menangisi mertua. Tangisi mertua kita Ibu pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin kita kurang perhatian dengan dia, atau dia memang yang ganyang sama kita. Minta sama Allah supaya tidak ganyang. Terus begitu hidup ini. Tangisi Allah. Kalau ibu nangis sama Allah, ini tidak hanya di dunia Bu, di akhirat pun neraka mustahil kita masuki. Karena kita merasa menumpahkan semua perasaan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'udal labanu fi dhar'i. Ibarat kalau ibu punya kambing diperas susunya itu, susunya tidak bisa lagi dimasukkan ke kambing itu. Mustahil kata Nabi. Sebagaimana mustahilnya susu ketika keluar tidak bisa lagi dimasukkan air susu itu ke kambing yang ada. Wala yajtami'u, bab yang kita bahas tentu wala yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Begitu pula tidak akan bisa berkumpul ya kepada seseorang yang kemudian apa yang tidak bisa kumpul, ghubar fisabilillah, yaitu debu yang berterbangan di jalan Allah dengan asapnya jahanam. Jadi mustahil orang yang jihad fisabilillah itu yang kemudian berdebu-debu dalam jihadnya itu bisa masuk ke mana? Ke jahanam ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, dua hal ini perlu kita perhatikan. Sama di hadis nomor 21-nya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassuhumun nar, ya, dua mata kata Nabi yang mustahil bisa disentuh oleh jilatan api neraka. Ini mata sekarang Bu.
Mata yang bagaimana? Sama. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini menangis ibu memang perlu latihan bu ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa menangis bu. Ada apa kalau bahasa kita ini? Kebal apa? Hatta tidak bisa nangis bu. Tidak bisa menangis sama sekali gitu. Orang tuanya meninggal, anaknya meninggal tidak bisa nangis bu. Walaupun di sini apa? Hatinya, dadanya itu berdebur. Dek. Tapi tidak bisa menangis. Nah, ini perlu kita latihan. Perlu latihan. Kalau perlu pakai anu dulu, pakai apa? Pakai ruh tuh, apa? Pakai apa? Instu ya. Panjang enggak apa-apa, latihan. Tapi jangan latihan ke sinetron, enggak boleh tuh Bu ya. Jangan latihan sinetron, jangan. Latihan menangis. Sampai kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, fa illam tabku fatabaku, pura-pura nangis. Biasanya nangis itu awalnya latihannya kalau kita terkumpul dengan orang-orang beka, al-bekaun, ya, orang-orang yang sensitif. Tahu sensitif Bu ya, orang yang disentuh ngeliat kondisi nangis tuh Bu. Ya, ada orang kayak gitu Bu. Bawa mobil saja dengarkan Al-Quran, nangis sendiri Bu. Ada orang. Jadi imam makmum dengarkan imam baca Quran, walaupun tidak paham nangis tuh. Tidak apa-apa itu. Kaitkan hatinya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Nah, yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang melean. Mata yang melean ya, karena menjaga saudaranya yang sedang jihad fi sabilillah. Mata yang melean karena apa? Menjaga saudaranya yang sedang jihad fi sabilillah. Namanya ini apa, Bu? Dalam perang itu Bu, tidak boleh semuanya tidur Bu, harus gantian per 2 jam sip-sipan untuk menjaga masa kita ronda ya, seperti itu. Nah itu kalau kita melek walaupun ngantuk-ngantuk, hati-hati kalau udah waktunya melek, harus melek itu Bu. Walaupun ngantuk berat, kenapa? Karena kita menjaga keselamatan sekian pasukan yang ada ya. Dalam konteks kita ini piket. Dalam konteks kita bangun tengah malam ya, ibu jam 2 bangun, jam 3 bangun, walaupun ngantuk-ngantuk, itu juga jihad ya, karena ibu sedang memagari suami, memagari anak-anak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, melean, insya Allah mata yang seperti itu mustahil disentuh oleh oleh api neraka. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Baik, saya lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-22. Panas Bu ya. Semakin panas ya. Ini jihad betulan. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa fi alihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Ya, ini Bu, peluang-peluang jihad yang real bagi kita. Barang siapa a'adda lil mujahid ma yahtaju ilaihi min adawatil qital wa nafaqatihi, barang siapa menyiapkan bagi orang yang sedang jihad fisabilillah, sama saja dengan dia jihad. Nyiapkan kendaraannya, nyiapkan tiketnya berangkat Ibu ya, nyiapkan bekalnya, itu sama saja kita jihad fisabilillah ya. Kayak saudara kita ini di mana? Di Syria saat ini, di Gaza, di mana? Di Sudan, di Thailand saat ini, di Birma, di Mindanao ya, dan lain sebagainya, tempat-tempat yang ada peluang jihad. Kita pingin ke sana, tidak usah berangkat Bu, daripada itu dituduh ISIS Bu ya. Baik kita sumbang aja dari sini. Sekarang saya mengurangi ini, sekarang dipaksa Bu. Minggu ini saya sudah ke Turki, saya tidak mau karena sudah pantauannya luar biasa. Ada muktamar Palestina, saya diundang resmi,
saya tahan, jangan, kondisi keamanannya nggak sehat, saya bilang. Lebih baik kita transfer saja dananya, kalau emang bawa ada uang, transfer ke sana, aman, sama saja, nggak ketahuan sama orang lagi, Bu ya. Seperti itu. Walaupun pingin ketemu dengan para mujahid, minta doanya mereka. Bu, kalau saya ke sana, Bu, Ibu semua kecipratan doanya itu. Tolong doakan yang nyumbang ini bukan uang saya bilang. Ini jamaah pengajian saya semuanya, saya bilang, relasi saya, doakan mereka. Langsung angkat tangan, Bu. Saya mengamini saja. Aminnya orang safar insya Allah diterima pula, yang mendoakan juga orang mujahid juga itu. Nyambung semua. Seperti itu. Nah, tapi dalam kondisi kayak gini kita bantu saja dengan kepada mereka dengan uang kita, dengan doa-doa kita juga, Ibu ya. Bagi yang kemudian tidak mampu dengan uang, dengan doa tiap malam. Menangkan perjuangan. Dan ini sinyalnya, Bu, sudah mulai nampak, Bu, sinyalnya. Aura kemenangan sekarang. Tadi malam saya dapat info. Ini UK, apa namanya? United Kingdom di mana, di Inggris sekarang Perdana Menterinya sudah mencabut gerakan-gerakan pergerakan dituduh teroris, dicabut, dan mengaku, Bu, yang maksa kami untuk kemudian ngeklop mengatakan kelompok ini teroris adalah Saudi dan Emirat Arab itu berbarengan dengan kudeta yang terjadi di Mesir. Rekayasa semua itu, Bu. Jadi ini barakahnya, mudah-mudahan Raja Salman ini betul-betul, Ibu ya. Ini kita harapkan, Allah mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diprediksi. Karena sekarang juga Khalid Mish'al sudah diundang ke Riyadh. Kemudian dengan Turki sekarang sudah ada perjanjian khusus bilateral yang sangat kuat, yang sebelumnya sangat tabu. Dengan Qatar sekarang sudah akrab lagi, ya. Bahkan Emiratnya pun sudah mengurangi pula bantuannya ke Mesir. Nunggu waktu saja Mesir ini, Bu. Saya kalau Mesir berhasil ini, Bu, ini yang paling cepat untuk mengintervensi apa? Al-Yahud. Ini kan Ibu lihat perbatasannya itu, Bu. Jadi berbatasan ya, Yahudi Israel dengan Mesir berbatasan. Sebagaimana juga berbatasan dengan apa? Dengan Gaza, seperti itu. Nah, ini sekarang ada sinyal seperti itu. Nah, kita doakan saja. Ini jihad kita juga. Ini kita membantu dengan doa. Kalau bisa dengan dana kayak tadi ada amplop, insya Allah saya sampaikan, nyampe ke sana mereka itu. Ini bagian kata Nabi, faqad Gaza, sama saja orang itu apa? Jihad fisabilillah. Tidak hanya itu kata Rasulullah, wa man khalafa ghaziyan fi ahli. Barang siapa pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalafa kana lahu khalifatan fi riayati ahli wa nafaqatihim, dia menjadi khalifah, menjadi pengayom, menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, ya, dengan penuh kebaikan. Artinya suaminya jihad tapi istrinya dirawat, anak-anaknya juga sekolahnya, SPP-nya juga diperhatikan. Allahu Akbar. Sama saja kata Nabi, orang itu juga jihad fisabilillah. Ini sekarang korban yang janda-janda itu, Bu, Masya Allah. Saya jadi saksi, Bu, jadi saksi betulan itu. Rumah-rumah mereka itu, ya Allah, pinggir laut. Apa ya? Orang Madura masih lebih bagus, Bu. Betul itu, Bu. Sederhana, tapi biar kayak gitu anaknya hafal Quran. Ya, ada yang namanya tasnim yang sering saya sebut itu. Itu korban-korban perang seperti itu kemudian fotonya di apa, Bu, ditempel. Itu tempel bukan mengkultus, enggak, Bu, menyemangati orang gitu. Dan dikatakan asyahidah, ya, atiflah fulani binti fulan gitu. Ya, syahid kecil. Ya, bocah perempuan kecil umurnya 12 tahun atau 11 9 tahun, hafal Quran tapi syahid. Ya kayak gitu, itu ditampil supaya kita muncul semangat. Saya tadinya kok tidak percaya gitu, tampilannya anaknya pakai jin. Memang di sana kan jin, kenapa, Ibu? Dingin di sana tuh, Bu. Memang wajar lah pakaian seperti itu. Jaket berkelas, dingin. Nah, di kita tidak cocok pakai jin. Kita tropis, Bu, di sini, Bu. Ya, makanya kesurupan orang kita, ya. Kejinan semua gitu. Ya. Tidak ngepas. Tapi kendati demikian tampilan performa mujahidin semua itu, Bu ya. Nah, yang menarik dia tidak mengeluh. Ya, saya pernah menyampaikan ada seorang anak muda turun dari mobil omprengan, mobil Land tuh, Bu ya. Kayak Land apa ya, kita turun. Siulan tuh, Bu, tapi siulannya lagu-lagu jihad tuh, Bu. Senang. Pakai verban sini, Bu, kepalanya gitu. Ternyata itu matanya sudah habis satu, Bu. Kena apa? Kena lempengan patriotnya Israel itu. Dan dia tidak merasa beban, ya, karena sudah tertanam semangat jihad seperti itu. Nah, Ibu sekalian, ayo kita bantu mereka dengan apa?
dengan peralatan perangnya, ya. Dan yang kedua membantu mereka dengan dana untuk membantu keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang mati syahid, istrinya, anaknya tetap sekolah, seperti itu. Ibu alhamdulillah ini sudah tadi malam juga sudah masuk dari Ustazah Wala namanya, yang mendampingi yang awal bantuan-bantuan kita ke sana. Ini kita sudah punya mobil khusus, Bu, namanya mobil pengangkut air. Ya, air yang siap minum. Karena sekarang di sana itu sumur-sumur sudah dihancurkan semua, sehingga ada sumber dibawa ke rumah-rumah itu. Suqyal Ma namanya itu ya, Suqyal Ma. Itu ada bendera Indonesianya, kemudian saya tulis dengan bendera Palestina bantuan dari muhsinin masyarakat Jawa Timur. Nah, seperti itu. Nah, Ibu sekalian, ini juga bagian dari jihad fisabilillah, karena kita telah membantu mereka itu. Saya kemarin ngisi pengajian di mana Ibu? Galinsari ya. Kemarin ada ibu yang tanya, Ustadz, kok nama Ustadz dibuat demo katanya. Di rupanya Ibu ketika paceklik seperti itu kan ternyata bukan nama saya saja, Bu, ada nama dari Turki, Kuwait, segala macam itu. Ada jelas, Bu, dari Indonesia, terus bantuan Ustadz Muhammad Saleh Drehem gitu. Saya juga nggak tahu, 3 hari yang lalu katanya itu, Bu. Itu betapa bantuan kita sudah artinya sudah dirasakan betul oleh mereka itu. Kita sekarang sudah punya 11 kapling, Bu. Jadi 1 hektar 1000 meter tanah pertanian ya. Dan sudah memproduksi. Itulah yang kemudian mereka bisa bertahan hidup walaupun dikepung oleh Mesir dan Israel dari tanah-tanah seperti itu. Walaupun dibandingkan dengan bantuan dari orang-orang Bahrain, Kuwait, tidak ada apa-apanya kita. Mereka puluhan hektar, Bu. Nah, kita 1 hektar sudah luar biasa ya. Dari 11 muhsinin Jawa Timur, nggak perlu saya sebutkan ya siapa mereka ini. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, kira-kira begitu. Ayo kita diperintah untuk menyiapkan bantuan bagi orang yang sedang berjihad dan menyiapkan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkannya dengan kebaikan. Berikutnya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqat, seutama-utamanya sedekah kata Nabi, zillu fustatin fi sabilillah, baitun minasy sya'ri yastadillu bihil ghazi, rumah tempat bernaung tuh, Bu ya. Sekarang nggak ada lagi di sini, Bu ya. Kalau dulu di kampung-kampung itu suka mereka bikin apa, Bu ya? Bikin di pinggir jalan, terus bikin apa namanya? Kayak tempat cangkruan, Bu. Tapi sebenarnya niatnya itu supaya orang-orang yang sedang dari gunung turun membawa dagangan, ya. Itu kan jihad mereka, Bu ya. Capek kemudian bernaung di situ. Apa kalau bahasa kita ini, Bu? Tapi sekarang pos-pos ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, Bu. Kemudian nanti orang depan rumahnya itu nyiapkan nasi bungkus tuh, Bu ya. Nyiapkan kopi, menservis orang-orang seperti itu. Kok nggak ada sekarang ya? Ya, ini kalau ada tempat kayak gitu itu terutama yang sedang jihad fisabilillah, itu biasanya nanti mereka bikin pos-pos tuh, Bu, untuk menampung mereka yang istirahat di situ. Oke. Ini hadis yang sudah saya sampaikan di ketika ada fenomena alam tidak nyaman, Bu ya. Ya kayak banjir sekarang di Lamongan atau di mana, kemudian di Banjardegar ada longsor, ada ini, kemudian bikin pos-pos. Kan banyak bantuan-bantuan dari berbagai macam daerah, Bu ya. Atau kayak lebaran nih banyak, Bu ya. Cuma kalau lebaran Indomie yang paling banyak itu bikin pos-pos tuh, Bu, tuh kemudian mampir. Cuma dijual, seharusnya jangan dijual tuh, Bu. Ya, memang menservis orang, menyiapkan minuman, itu bagian dari jihad fisabilillah kata Nabi, bagian sedekah yang paling utama. Yang kedua, wa manihatu khadimin fisabilillah. Manihatu khadimin maksudnya apa? Manhal ghazi khadiman liyakhtimuhu. Jadi kalau dia orangnya setengah umur, dia punya semangat jihad, disiapkan pembantu khusus untuk menservis dia. Jadi asistennya itu, Bu. Disiapkan asistensi, disiapkan pegawai khusus, pelayan khusus untuk melayani orang yang sedang jihad fisabilillah. Ya, kita bayar pelayan itu, Bu. Kalau sekarang namanya tenaga honorer ya. Ya, suka relawan. Ya.
Ya sebenarnya bukan sukarelawan kalau masih dibayar Bu ya. Tapi tidak apa-apa kita yang bayar. Ya kita bayar daripada mereka nganggur, bantu mereka. Menyiapkan betul tuh Bu, Masya Allah. Itu juga bagian sedekah yang paling utama. Atau apa? Taruqatu fahlin fi sabilillah. Rawahu Tirmidzi. Taruqatu fahlin yaitu menyiapkan kendaraan. Di sini katakan fahl itu Bu adalah zakarul ibil, onta yang laki-laki yang gagah untuk dikendarai oleh dia. Ya, beliau siap belikan mobil, dibelikan sepeda motor, dibelikan motor atau apa sepeda sehingga dia bisa bergerak. Kalau dulu zaman Nabi siapkan onta untuk perjalanan jauh atau kuda disiapkan. Itu juga seutamanya apa? Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini gelisah Bu ya, gelisah semua ya. Panasnya luar biasa, bagian dari jihad fisabilillah. Saya proporsional saja biar nggak ingin menzalimi, silakan cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada pertanyaan silakan. Nah. Ya. Semangat itu saya enggak keringetan soalnya. Hah? Kenapa? Kemarin saya kan ikut Cinta Rasul setiap bulan. Oh. Itu ada kata-kata yang langsung saya tangkap. Untuk menjadikan orang itu ikhlas, yaitu orang itu harus jihad. Harus jihad ya. Jadi memang Harus. kemarin kan tiga itu nggak bisa dipisahkan. Ikhlas, cintai Allah, cintai Allah, dan jihad. Jihad. Ya. Nggak bisa dipisahkan. Jadi untuk melihat sejauh mana ketulusan kita dalam beramal, keikhlasan kita dalam beramal harus dibuktikan dengan jihad. Makanya Nabi juga mengatakan wa dzarwatu sanamihi al-jihad. Puncak keislaman seseorang itu di jihad, Ibu. Orang kalau terlibat dengan jihad berarti dia sudah ingin mengorbankan segala sesuatunya. Bahkan yang paling berharga, fisiknya juga dikorbankan untuk Allah. Apalagi nih, udah ada lagi sudah. Asal tulus ya, asal ikhlas. Rohnya amal itu kan ikhlas. Ya. Rohnya amal ikhlas ya. Itu dibuktikan dengan jihad begitu ya. Ukurannya jihad. Ya ini tambahan saja Bu, sharing. Ya. Saya pernah merasakan ini Ustaz. Ke Allah ini. Ya. Yang dikutip Ustaz dalam surat itu saya paling suka. Al-Fatihah Syaitanir Rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam Ya, tikum. Tadi malam saya bahas itu ya. Wadh-dharra'u wa zulzilu. Yaqul ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Itu pengalaman saya untuk memerangi diri sendiri. Iya, iya. Terus kegoncangan dari anak itu bisa nangis Ustaz. Iya. Karena ada hubungan dengan Allah. Itu yang pernah saya rasakan. Betul. Nah di situ akan pertolongan Allah datang. Nah di situ sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah itu alhamdulillah sudah saya rasakan Ustaz. Allah banyak menolong saya. Alhamdulillah. Itu saya rasakan. Jadi walaupun sedikit terus saya syukuri. Ustaz seperti hadis tadi yang menangis hanya kepada Allah. Terkadang manusia ini punya masalah tetapi dia tuh tidak bisa kalau nggak dilepaskan seperti diceritakan baru dia lega. Iya, ceritakan sama Allah, baru lega. Bukan seperti sama sahabat atau sama teman yang ingin mencari solusi. Itu leganya, lega syahwat namanya itu. Lega hawa nafsu itu. Itu nggak benar yang kayak gitu tuh. Itu biasakan setiap ada masalah, lego itu manakala ibu bisa merasa lego dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang, mohon maaf ya, ketika kita menceritakan masalah kita dan ibu sudah nggak kuat betul, ya boleh silakan ceritakan tapi kepada orang yang kira-kira bisa menyelesaikan problem kita. Maksudnya gitu. Ya, tapi harus jelas bahwa fulan bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau tahu fulan tidak bisa memberikan solusi, jangan curhat, nambahin masalah ibu. Akhirnya ibu telah mentransfer masalahnya kepada orang yang dicurhati gitu. Kepikiran orang ini ibu ya.
Tapi silahkan sampaikan kira-kira kepada orang, kira-kira orang itu bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi yang paling baik curhat kepada terus nangis. Jelas tuh pahalanya surga. Tidak akan disentuh oleh apa? Oleh api neraka dengan izin Allah. Nah, curhat pada orang ibu, Allah juga tersinggung loh. Mohon maaf ya. Asyaka wa bighairillah, ada yang mengatakan syirkun, mengeluh kepada selain Allah itu syirik. Mengeluh kepada selain Allah itu syirik, berarti kita tidak meminta kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah, tapi berlindunglah kepada siapa? Pada Allah. Jadi, tapi kalau syakawa bin nas, ya sudah, nanti orang macam-macam sikapnya, Bu. Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.